Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman saya, yaitu Esi, Alfiansyah, dan Devina, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Izin menampilkan hasil bisnis plan kami, yaitu Biswex Prep. Sebelumnya, perkenalan dulu. Nama saya Rehan Putra Sonerwanto, dan ada teman-teman saya. Silakan. Saya Alfiansa Sapiansa Putra. Terus, Saya Devina Latifah. langsung saja untuk pertama yaitu eh, dari Esi, boleh dijelasin dulu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang company profile-nya. Jadi, We Grow Life, Life itu adalah sebuah wadah yang didedikasikan untuk membantu para penduduk kota mencapai gaya hidup berkelanjutan atau sustainable urban lifestyle untuk membuat hidup sehat yang bisa dengan mudah untuk diterapkan dari rumah. Selanjutnya di sini ada struktur organisasinya. CEO-nya itu oleh Kak Arka Irvani, CEO-nya itu oleh Kariska Dwi Novianti, dan CFO-nya itu oleh Kasmeru. Selanjutnya, visi misi perusahaannya. Visi dari WeGrow ini adalah untuk menerapkan produk hasil inovasi teknologi hayati guna mendorong terwujudnya Sustainable Development Goals dengan cara bekerja sama dengan para pegiat lingkungan dan para petani untuk mengenalkan produk-produk ramah lingkungan. Selanjutnya ada misi perusahaan. Yang pertama itu ada untuk menyediakan sarana edukasi bagi masyarakat untuk melaksanakan kehidupan lebih ramah lingkungan, mendorong terbentuknya kesadaran akan gaya hidup sehat dan seimbang melalui pembentukan komunitas, dan menyediakan wadah untuk para pegiat lingkungan dan warga lokal memasarkan produknya. Next. Selanjutnya ada produk description. Beeswax Wrap merupakan alternatif atau pengganti plastik wrap ramah lingkungan yang aman dipakai, food grade, terbuat dari dua bahan utama, yaitu kain katun dan lilin lebah atau beeswax. Selanjutnya di sini ada unique value proposition-nya. Yang pertama itu adalah produk ramah lingkungan. Karena beeswax ini terbuat dari kain katun dan lilin lebah, maka penggunaannya bisa dipakai berulang kali dengan cara melakukan reapply apabila lapisan lilinnya sudah menipis, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan plastik. Selanjutnya ada limited edition. Kita juga membuat inovasi yaitu beeswax yang berkolaborasi dengan ilustrator yang bertujuan untuk menambah nilai unik dan nyentrik sehingga produk ini bisa lebih menarik perhatian konsumen. Selanjutnya ada desain request by customer. Kita juga menyediakan jasa desain request by customer sehingga produknya bisa sesuai dengan keinginan para konsumen. Selanjutnya ada marketing section. Boleh lanjut langsung ke Devina. Baik, izin mempresentasikan terkait marketing sectionnya dari bisnis plan kami. Ini ada matriks SWOT analysis atau TAUS matriksnya juga. Di sini ada beberapa opportunities, strength, threat, dan weakness-nya. Lalu digabungkan menjadi ke dalam beberapa strategi, yaitu ada SO strategi atau strength, opportunities, ST strategi, strength dan threat strategi, WO strategi, ada weakness, dan opportunity strategi dan WT strategi, yaitu weakness dan threat strategi. Dan target marketnya yaitu kami menargetkan pasar untuk kategori umur sekitar rentang umur 25 sampai 40 tahun dengan gender laki-laki maupun perempuan yang mempunyai lifestyle atau perilaku peduli terhadap lingkungan sekitar, memiliki gaya hidup green life atau senang mengurangi sampah plastik atau anorganik. Jika dilihat dari segi pekerjaannya atau dari stratanya, yaitu biasanya bekerja sebagai pekerja kantoran atau yang tinggal di perkotaan seperti Bandung, Jakarta, atau Surabaya. Ya, sudah cukup. Untuk market size-nya bisa dihitung dari TAM, SAM, TAM itu total addressable market, bisa dihitung dari total jumlah jiwa yang sering memilah sampah di Indonesia, dikali biaya pengiriman, dikali biaya transaksi pembelian per customer,
yaitu total jumlah jiwanya sebanyak 30.739.800 jiwa dikalikan biaya transaksi pembelian biaya pengiriman, maaf, 0,1 dikali 30.000 itu untuk biaya transaksi pembelian per customer, dijumlahkan hasilnya menjadi 92.219.400.000 rupiah. Untuk sumnya disaring lagi jadi total jumlah jiwa yang sering memilah sampah di ketiga provinsi teratas dikali biaya pengiriman dikali biaya transaksi pembelian per customer, hasilnya 1.007.948 jiwa dikali 0,1 dikali 30.000, hasilnya menjadi 3.023.844.000. Dan untuk somnya serviceable obtainable market, yaitu dari total jumlah jiwa yang sering memilah sampah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengapa kami mengambil provinsi tersebut? Karena itu provinsi teratas dari ketiga untuk total jumlah jiwa yang sering memilah sampah. Dikalikan biaya pengiriman dan dikali biaya transaksi pembelian per customer, hasilnya 472.532 jiwa dikalikan 0,1 dikali 30.000, hasilnya 1.417.596.000. Next. Untuk market value-nya, menurut data BPS, jumlah sampah rumah tangga yang sering memilah sampah di Indonesia pada tahun 2021 yaitu sekitar 11,26% dari jumlah penduduk di Indonesia. Dan 273 juta jiwa, lalu 11,26% dikalikan 273 juta jiwa, yaitu menjadi 30.739.800 jiwa yang sering memilah sampah. Untuk size dan geographical areanya, WeGrow hanya mempunyai online store, ya betul, terdapat di websitenya, dan saat ini belum memiliki offline store. Area jangkauannya cukup luas, yaitu tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Untuk promotionnya, WeGrow mempunyai website di www.wegrowlive, ya. Dan media sosialnya ada di Instagram dan TikTok, namun pemasarannya hanya mengandalkan dari workshop dan bazar. Lalu untuk market channels-nya, Untuk WeGrow, selanjutnya boleh dari Alfiansyah. Terima oh, kasih, oke, Pian. terima kasih. Market channels dari WeGrow ini pertama cenderung menggunakan promosi produknya lewat platform media sosial, yaitu dengan Instagram, dan aktif juga di website juga di www.wegrow.id, serta mengikuti workshop maupun event yang ada. Selanjutnya ada distribution channels. WeGrow merupakan suatu perusahaan yang menjual berbagai macam eco-green life. Selain itu, WeGrow sudah menjual produk-produknya di website resmi, juga platform e-commerce untuk mendistribusikan produknya. Ini ada KPI atau Key Performance Indicator untuk bisnis plan dari WeGrow tersebut. Di dalam KPI itu terdapat target penjualan yang kami bobotkan 40% per unit atau kit dengan unit pengukurannya dengan target 1.024 per bulan. Yang kedua ada akuisisi pelanggan baru yang dibobot 10% dengan unit pengukurannya persentase dan ditarget 5% per bulan. Yang ketiga ada rata-rata untuk penyesuaian komplain dibobot dengan 5% dengan unit pengukuran 5 kayak di jam atau per jam, targetnya tuh 24 jam. Yang keempat ada supplier dibobot dengan 20% dengan unit pengukurannya persentase dengan ditarget 20%. Yang kelima ada jumlah pengunjung website dengan bobot 10%, unit pengukuran persentase dengan target 1.000 pengunjung per bulan. Yang terakhir ada skor kepuasan pelanggan dengan bobot 15%,
unit pengukuran menggunakan Google Analytics dengan target 4,9%. Selanjutnya ada operational section. Yang pertama ada supplier. Beeswax merupakan membutuhkan kain katun yang cukup. Karena itu pemasok utama untuk kegiatan operasional ini membuat Beeswax adalah pemasok kain, pemasok atau supplier untuk kain katun, yaitu dari pabrik tekstil yang dimana mempunyai izin sertifikasi aman dari bahan kimia. Selanjutnya ada analisis biaya produksi yang dikeluarkan oleh produk Beeswax ini, diantaranya ada biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja atau direct labor, ada biaya bahan tidak langsung, dan ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya bahan langsung diantaranya ada kain katun dan lilin lebah 80 kg per bulan. Biaya tenaga kerjanya ada upah atau gaji pemotong kain. Yang kedua ada gaji owner. Biaya bahan tidak langsung diantaranya ada pemotong kain atau gunting. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Pertama ada biaya ilustrator. Kedua ada biaya pengiriman. Yang ketiga ada biaya packing. Dan yang keempat ada biaya penjualan. Yang selanjutnya ada biaya variabel langsung, biaya tetap langsung, biaya variabel tidak langsung, dan biaya tetap tidak langsung. Biaya variabel tidak langsung dan biaya tetap tidak langsung ada di slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan biaya variabel langsung dan tetap langsung yang ada di slide ini. Yang pertama ada biaya variabel langsung yang di dalamnya berisi biaya pengiriman, biaya bahan baku, biaya supplier kain, dengan biaya per bulan yaitu biaya pengiriman sebesar 600.000, biaya bahan baku sebesar 1.200.000, yang ketiga biaya supplier kain sebesar 3 juta, dan di total biaya variabel langsung sebesar 4.800.000. Yang kedua ada biaya tetap langsung, diantaranya ada biaya karyawan, owner, biaya packing, dan biaya gedung. Biaya karyawan sebesar 1.500.000, biaya owner sebesar 2 juta, biaya packing sebesar 300.000, biaya gedung sebesar 250.000. Jika di total biaya tetap langsung mengeluarkan biaya sebesar 4.050.000. Yang ketiga ada biaya variabel tidak langsung. Di dalamnya ada biaya ilustrator, biaya pemasaran dan periklanan, biaya marketing, biaya transportasi, dan biaya utilitas. Perusahaan Beeswax WeGrow ini membutuhkan biaya ilustrator sebesar 500.000, biaya pemasaran dan periklanan sebesar 300.000 per bulan, biaya marketing sebesar 5 juta per bulan, biaya transportasi sebesar 2 juta per bulan, dan biaya utilitas sebesar 700.000 per bulan, totalnya yaitu 6.700.000. Biaya tetap tidak langsung ada biaya printing kain sebesar 7.400.000, biaya peralatan sebesar 1 juta, biaya utilitas sebesar 300.000, dan biaya asuransi sebesar 150.000. Dan totalnya yaitu 8.850.000. Baik, terima kasih untuk Alfiansyah. Setelah itu ada di financial section. Nah, yang pertama itu ada proyeksi untung dan laba dan rugi selama 12 bulan. Jadi di sini kami menganalisis dari untuk tahun 2024, tahun sekarang, diproyeksikan hingga bulan Desember, yaitu dengan revenue untuk di bulan pertama ini yaitu sekitar di 50 juta. Itu dari penjualan di bulan Januari. Kenapa bisa dapat 50 juta? Karena kita mulai menjual di bulan Januari ini dengan 500 unit 500 unit, yaitu 500 unit kit, lalu dengan harga 100.000, maka ditotali jadi 50 juta. Nah, terus ada di bulan Februari menaik 2 juta karena kita menargetkan setiap bulannya naik 4% per bulan. Nah, terus di bulan Maret juga
naik 60 juta, lalu di bulan April 72 juta. Kenapa naiknya ini bisa tinggi? Karena kita menargetkan soalnya di bulan April itu terdapat ada bulan suci Ramadan gitu ya. Karena permintaannya itu semakin naik, terus juga uh, ada ada THR juga, jadi bisa dialokasiin ke sini juga gitu di bulan April. Terus di bulan Mei juga turun lagi karena apa namanya, tidak sebanyak di bulan April. Lalu bulan Juni sama bulan Juli juga naik 4%, sampai hingga di bulan Desember, yaitu eh, naik juga karena apa nama, ada Natal dan Tahun Baru. Terus untuk direct materialnya juga di sini uh, naik di bulan Maret sama April juga karena apa namanya, uh, ada bulan suci Ramadan juga ya, kayak gitu. Terus di bulan Mei juga sama karena ada demo buruh, jadi kenaikan harga, kita kita nggak bisa tahu juga, kemungkinan bisa harga lebih naik juga karena ada demo buruh, jadi di 3 juta. Lalu di bulan Juni, di bulan Juli sama juga tetap stabil. Nah, baru di bulan Desember juga naik gitu karena ada Natal dan Tahun Baru. Begitupun juga untuk tenaga kerja gitu. Dari di bulan Maret sama di tenaga kerja mah sama semua. Terus di Ilustrator berbeda di bulan April dan di bulan April saja karena itu pas banget di Hamin, kita menargetkan di Hamin 10 sebelum Lebaran itu kita harus membuat desain terbaru. Jadi makanya di sini ada kenaikan harga, proyeksinya naik gitu. Terus stabil juga sama di bulan Desember juga. Terus eh, ditotalin jadi hanya segitu aja yang saya bisa harapin. Terus di net income-nya itu juga apa namanya, di net income-nya di bulan Maret dan bulan April dan di bulan Desember aja. Pokoknya di antara bulan-bulan hari besar aja untuk kenaikan proyeksi untungnya dan ruginya gitu. Lalu ini diagramnya di sini tergambar. Jadi setiap bulannya kita menargetkan harus naik ya untuk di pendapatannya atau di revenue-nya sampai bulan Desember. Begitupun juga net income-nya harus naik. Wah, naiknya stabil, tidak naik turun gitu. Diproyeksikan kayak gitu. Lalu ada cash flow-nya yang kami dapati, harus harus kas aktivitas operasionalnya. Pertama, pengeluaran untuk gaji yaitu 19 juta 707. Eh, Lalu pengeluaran untuk produksinya yaitu 25 juta 771.108. Kegiatan operasionalnya ada 2.451.10 rupiah, dan transportasinya 801.400. Jadi kas yang digunakan untuk aktivitas operasional yaitu sebesar 48.730.557 rupiah. Arus kas dari aktivitas investasi yaitu pembelian peralatan di 10 juta 945.425 rupiah. Terus ada penelitian dan pengembangan di 1.707.664.100 rupiah. Ada aset tidak berwujud juga di sini terdapat 22 juta. Jadi kas yang digunakan untuk aktivitas investasinya yaitu 34.709.525. Terus arus kas dari aktivitas pendanaan, ya ada pendanaan personal yaitu sebesar 62 juta 135.400. Jadi kas yang dihasilkan dari pendanaan yaitu 62 juta 135.400. Terus ada lagi arus kas dari aktivitas penjualan
Nah, penjualan di Wigro itu ada penjualan kit microgreen 36.812.500. Terus ada penjualan salad, yaitu 5.015.800. Terus ada workshop microgreen, yaitu 15.758.500. Dan penjualan barang konsinyasi, yaitu sebesar 1.295.000. Terus kas yang dihasilkan dari aktivitas penjualan produk yaitu sebesar 58.881.800. Terus kasnya itu 37.577.118. Kas di awal tahunnya itu Rp0. Jadi kas di akhir tahunnya itu sebesar 37.577.118 rupiah. Nah, berikut ada ini variable cost. Dari pertama ada biaya pengiriman, biaya bahan baku, biaya marketing, biaya utilitas, biaya pemasok, dan biaya packaging. Itu biaya pengiriman ada 400.000, biaya bahan baku ada 2 juta di sini, biaya marketing ada 8 juta, biaya utilitas ada 700.000, biaya pemasok ada 3 juta, dan biaya packing ada 2 juta. Jadi total variable cost-nya itu senilai 16 juta. Terus ada fixed cost-nya, yaitu ada gaji terdiri dari 8 orang, habis itu biaya gedung dan biaya asuransi. Nah, biaya gaji biaya gajinya itu untuk 8 orang yaitu 48 juta. Terus ada biaya gedungnya itu 3 juta dan biaya asuransinya 150.000. Jadi total fixed cost atau fixed cost-nya yaitu 51.150.000 rupiah. Terus ada untuk terakhirnya yaitu ada break even point. Kita pertama-tama kita menghitung variable cost dibagi unit terlebih dahulu, yaitu 16 juta dibagi 280 unit, yaitu jadinya 57.500 untuk per unitnya. Terus kita baru menghitung BEP-nya, yaitu dengan metode total fixed cost dibagi price dikurang fixed cost atau unit, yaitu 51.150.000 dibagi 100.000 harga unitnya dikurang variable cost-nya yaitu 57.500. Jadi BP sales-nya 1.204 unit dikali 100.000 untuk per kitnya. Jadi totalnya 120.400.000 rupiah. Terus ada total variable cost-nya yaitu ada 1.204 unit dikali 57.500. Jadi totalnya ada 69.230.000. Nah, ada juga contribution marginnya yaitu 120 juta dari BP sales dikurang dengan total fixed cost. Untuk cara penghitungannya yaitu 120 juta 400.000 dikurang dengan 69.230.000, yaitu menjadi 51 juta 170.000. Terus ada operating income-nya, yaitu dihitung dari kontribusi margin dikurang dengan total fixed cost-nya yaitu 51 juta 170.000 dikurang 51 juta 150.000 dengan yaitu mendapatkan operating income sebesar 20.000. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Ya, teman-teman. Sebelumnya makasih ya teman-teman ya. Udah bikin bisnis plan-nya. Ya, jadi kalau misalnya aku lihat dari segi apa ya
pemaparan bagus, terus desainnya juga bagus. Nah, tapi mungkin dari beberapa konten itu ada yang mungkin sedikit miss. Coba deh lihat di bagian market size. Nah, aku pengen tahu sih, ini kan kalian nyari data sendiri ya berarti ya? Iya, Kak. Dari Ah, ah, BPS langsung. data sendiri. Oke. Nah, terus, oh ya sebelumnya, WeGrow itu kan sebenarnya produknya itu nggak cuma Biswax ya. Terus kalian itu nyoba bikin ide inovasi untuk produk Biswax-nya gitu kan maksudnya ya? Iya, dengan apa namanya, kayak kan udah ada Bixwex, jadi kita menggayat ilustrator buat desain terbarunya gitu loh, Teh. Nah, Kak. Ya. Nah, terus ini tuh bisnis plan-nya itu berarti hanya untuk penjualan Biswax-nya aja ya? Ini berarti bahasnya itu Biswax-nya aja kan? Iya, iya, Kak. Oke. Ah, 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 ah. Oke. Nah, aku pengen tanya aja sih ini market size-nya itu kalian kan ini udah dapat nih datanya. Nah, tapi yang dimasukin di angka 30.000 ini itu kan biaya transaksi pembelian per customer ya. Itu kalian pakai harga yang mana gitu? Apakah pakai harga kalian yang baru atau itu kit yang kita jual yang existing gitu? Kalau kalau yang kami ini sih, ini harga terbaru ya. Soalnya kan kita membuat versi yang beda sama yang Biswax yang udah pernah dijual sama Wipro gitu. Jadi kita membuat ini Ah, baru, harga baru gitu. oke. Berarti ini harga baru kalian 30.000. Eh, Harusnya sih 100.000. Ini salah. Nah, iya. Makanya aku bingung kayak ini harga lama gitu. Nanti Iya. mungkin teman-teman bisa dicek Oh iya, aja lagi ya di iya apa ya. sih di koneksi. Terus yang eh, market value selanjutnya ya kalau nggak salah. Ini tuh tadi apa ya? Nah, ini market value mungkin ini kalau misalnya mau dikumpulin ke dosen gitu ya, ini mungkin ada sedikit kalimat nih yang salah, jumlah sampah rumah tangga yang sering memilah sampah di Indonesia. Nah, mungkin ini kalau misalnya kalian baca lagi apakah kalimatnya nyambung? Oh iya, Jumlah sampah rumah setuju. tangga ya, Iya, sering memilah iya. sampah. Nah, Iya mungkin ini benar, Kak. koreksi juga ya. Terus selanjutnya, ini slide by slide aja ya kita ya. Terus selanjutnya, next slide. Ini nggak ada masalah sih. Selanjutnya, nah, ini promotion. Nah, sebenarnya kita We Grow itu apa ya? Promotionnya itu sebenarnya macam-macam sih. Gitu ya, selain dari media sosial kita bikin konten-konten, kita juga sebenarnya pasang ads. Tapi sekarang emang lagi enggak. Tapi sebelumnya itu kita pernah pasang ads, terus collabs. Collabsnya itu kayak misalnya kita bikin talks bareng partner gitu. Terus buat lebih ke edukasi sih via talks. Terus misalnya kita bikin challenge. Terakhir tuh bulan lalu bikin challenge pas, tapi itu bukan Biswag sih. Cuma mungkin bisa ditambahin tuh promotionnya gitu. Terus bikin giveaway juga. Terus kita juga pernah bikin We Grow Ambassador supaya eh, mereka itu apa ya, jadi kayak semacam ambasador-ambasador ini jadi semacam KOL-nya We Grow sih gitu kurang lebih. Terus kita juga sempat apa sih kerja sama-sama KOL juga gitu. Nah, mungkin nanti bisa ditambahin aja gitu. Baik itu buat plan promotion ataupun yang existing sebenarnya kita udah pernah melakukan itu semua gitu. Nah, terus sebenarnya workshop ini kita tuh justru kalau di WeGrow itu salah satu produk, bukan salah satu media marketing gitu. Tapi kalau misalnya Bazar ini bisa masuk ke salah satu promotion. Selanjutnya, market channel, oke. Distribution channelnya. Oh iya, ini aku mau nambahin. Jadi selain di e-commerce, sebenarnya kita ada beberapa
bisnis model konsinyasi teman-teman gitu. Jadi kita tuh nitip produk di beberapa toko offline. Kayak misalnya di Grammers di Bandung ya. Di Bandung itu ada di Grammers, terus di toko organik, di toko Seribu Kebun, di Namase Organik gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mau ditambahin itu juga bisa. Terus selanjutnya, nah ini sebenarnya aku juga sangat apa ya, sangat menarik sih dapat ide nih dari teman-teman buat mencoba untuk membuat KPI yang terukur ya, karena selama ini KPI kita itu belum terlalu terukur dan kecampur sama OKR kalau misalnya teman-teman pernah dengar. Tapi ini so far ini masukan yang sangat bagus sih. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut ya untuk tentang ininya. Terus selanjutnya supplier selanjutnya, selanjutnya, nah ini sih, ini kalau boleh tahu data yang kalian pakai itu, ini dari mana ya? Maksudnya pakai yang mana? Kalian bikin sendiri Kalau atau kalau gimana? yang bagian sini Kak, kalau boleh tahu ya, kalau yang bagian sini tuh kita buat sendiri, tapi yang untuk di break even point itu baru dari data dari kakak, kalau nggak salah, kayak gitu. Oke oke. Berarti kalau ini tuh lagi-lagi Harusnya sih harusnya sama dengan yang di BEP, tapi kurang waktu, jadi belum direvisi. ya belum direvisi. Oke, nah mungkin ini diperbaiki aja lagi. Ya, Soalnya kalau misalnya kita mau apa ya, mau matchingin data jadinya kan beda ya. Jadinya ya, bingung gitu. Ini kok beda-beda gitu datanya ya. gitu. Terus selanjutnya, hmm, selanjutnya deh final section. Nah, ini sebenarnya ini juga bagus ya, teman-teman ngitung proyeksi dari produknya selama 12 bulan. Nah, tapi mungkin aku ada sedikit masukan sih. Jadi, selain tadi yang teman-teman sebutin, kan ada tuh kenaikan sama penurunan ya Hmm. di sini. Nah, mungkin kalau misalnya sepengalaman kita, jadi kenaikan itu biasanya, betul sebenarnya salah satunya itu di hari-hari besar, tapi biasanya kita pengeluarannya itu bukan karena ada THR atau dari ya misalnya gara-gara ada THR, ada uang lebih, terus jadinya beli gitu. Nah, tapi biasanya kita itu masukin ke hampers gitu. Jadi kita ngeluarin hampers pas Natal, isinya tuh salah satunya itu bisex wrap gitu. Atau misalnya pas Idul Fitri ada hampers. Nah, mungkin alasannya lebih ke sana gitu. Terus sama mungkin ada beberapa kenaikan di hari-hari besar yang berkaitan dengan lingkungan gitu. Kayak misalnya hari lingkungan hidup atau misalnya hari peringatan sampah nasional. Nah, di situ biasanya exposure kita naik tuh. Nah, terus bisa jadi ada kenaikan penjualan juga gitu. Nah, mungkin itu lebih ke apa ya? Ke alasan naik turunnya mungkin bisa ditambahin seperti itu. Terus selanjutnya, oke, ini lebih ke grafik aja ya. Nah, terus ini cash flow 2019. Sebenarnya kemarin tuh Esi sempat ini ya, sempat minta cash flow 2000 yang terbaru. Tapi kita emang itu lebih ke apa ya? Itu ke apa ya? Itu tertutup ya, maksudnya kita emang tertutup. Nah, jadi ini sebenarnya kurang relate juga nih karena kita di sini bahas Biswax, di sini kita bahas-bahas microgreen sama salad. Nah, jadi menurut teman-teman ini sebelum dikumpulin baiknya gimana gitu? Apakah perlu data ini atau seperti apa gitu? Ya. Kayaknya bakal direvisi sih bagian sini. Oke, selanjutnya. Kayaknya gini Kak, kalau misalkan Oke, nah ini untuk SWOT analisisnya. Nah, menurut aku dari ide yang kalian ajukan gitu ya, ada custom ilustrasi buat di Viswex-nya, terus yang kerja sama-sama ilustrator, itu menurutku itu hal baru banget tuh di bisa aku bilang di Indonesia tuh yang ngeluarin Viswex yang custom itu masih jarang gitu.
Dan yang kerja sama ilustrator juga itu masih jarang gitu. Jadi itu bisa jadi kekuatan, ini aku setuju banget gitu ya. Jadi eh, good idea gitu. Terus oke, dari analisis yang strength-nya ini udah bagus, udah oke. Terus dari weakness-nya ini juga cukup make sense. Dapat berjamur juga iya kalau misalnya lembab betul. Terus meninggalkan residu di piring, iya. Iya, karena dia bisa lengket, ini juga udah betul menurut aku analisisnya. Tapi mungkin eh, di bagian harga Biswax dapat berubah. Oh iya 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 betul betul betul. Karena ini sesuai musim biasanya ya. Oke, kalau misalnya untuk SWOT analisis ini menurut aku lumayan bagus. Analisisnya lumayan detail juga dan lumayan lengkap gitu ya. Jadi komprehensif. Terus selanjutnya, nah ini untuk target market ini cukup relate gitu, tapi mungkin teman-teman boleh ditambahin anak-anak muda juga sebenarnya karena mereka itu suka yang trendy gitu ya, untuk beberapa anak muda yang emang concern ke gaya hidup ramah lingkungan. Nah, itu juga sebetulnya bisa dimasukin. Jadi di bawah 25 tahun pun itu masih bisa. So far, tapi ini untuk umur yang 25 sampai 40 ini juga masuk. Soalnya biasanya ini kita juga punya customer dari ibu-ibu muda gitu ya. Selanjutnya, market size tadi udah ya. Ini juga udah dibahas. Yang bagus-bagus itu ya. Kompetitor juga itu udah bagus tuh. Hmm. Nah, ini eh, competition matrix-nya juga. Ini dua kompetitor yang pernah aku jumpai juga. Dan ini untuk analisisnya juga eh, lumayan lengkap ya, teman-teman. Ini juga, ini kalau nggak salah tuh yang luar ya, Iya, brand luar ya. ya, yang good, good, Goldilocks good itu Iya, di luar. benar. Oke, ini udah lumayan eh, apa menggambarkan lah untuk competition matrix-nya. Selanjutnya, nah ini KPI juga eh, ini hal yang apa ya, yang baru sih buat aku. Jadi selama ini tuh kita pakainya itu OKR. OKR itu sebenarnya lebih fleksibel. Nah, dan tapi tidak apa ya, fleksibel, tapi yang untuk KPI ini aku jadi penasaran karena ternyata tadi kalian ngejelasin juga nih cara ngitung KPI-nya gitu. Jadi bobot-bobotnya seperti apa dan lain-lain itu jadi insight lah buat kita gitu. Terus selanjutnya, nah ini nih. Nah, ini sebenarnya ya benar yang di BAP ini kan eh, banyak poin-poinnya ya. Ini ada BAP, ada BAP sales. Ini juga sebenarnya insight ya buat kita, jadi tahu gitu ya beberapa unit yang harus terjual dan lain-lain. Nah, terus kalau boleh tahu ini divisi, contribution margin, sama operating income itu boleh dijelasin nggak? Siapa tahu bisa ngasih insight baru nih buat We Grow gitu. Jadinya kita bisa belajar juga ya dari kalian. Mungkin ada yang boleh ceritain sedikit nggak tentang divisi itu sebenarnya singkatnya itu apa? Oke. Setahu aku, total variable cost itu biasanya itu adalah biaya yang besar kecilnya mengikuti output yang dihasilkan gitu loh. Nah, di sini kan variable cost-nya itu kan ada biaya pengiriman, biaya bahan baku, biaya Oh marketing, iya, iya. utilitas, dan biaya pemasok packaging gitu. Jadi, Oke, oke. semakin kecilnya output yang dihasilkan, semakin dikit juga gitu. Oke, Yes, oke, oke, oke. Iya, 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 udah nangkep. Sip, sip. Terus contribution margin 100 BF sales dikurangi divisi. Oke, oke, oke. Operating income ini 51 itu contribution marginnya dikurangi. Ini angka yang ininya dari mana ya? 51.150.000 Oh, itunya iya. itu ada total fixed cost-nya teh. Oh iya 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 oke. Sip, ini juga aku so far udah paham. Ya, jadi kesimpulannya menurut aku overall presentasinya bagus, bagus banget. Ada beberapa insight ya dari teman-teman yang emang baru buat kami, terutama tadi ya dari
BEP yang sejujurnya kita nggak pernah ngitung BEP satu-satu tiap produk. Terus KPI juga sama SWOT analisisnya juga itu eh, cukup insightful gitu ya, karena kalian bikin SWOT-nya itu, SWOT analisisnya itu lumayan komprehensif gitu. Nah, terus eh, paling dari marketing boleh digali lagi sih, gimana sih cara marketingin supaya banyak yang lebih terjual, itu kayak gimana gitu. Tapi so far secara keseluruhan presentasinya menurutku sih lumayan ini ya, memuaskan dan membantu buat we grow sih untuk kedepannya gitu. Dari segi ide juga itu fresh banget menurut aku gitu. Jadi bisa jadi ini ide yang mungkin bisa kita apa ya, bisa kita lakukan di kemudian hari gitu. Jadi emang beneran ide yang bisa banget nih kita kerjakan gitu. Makasih Teh untuk waktunya dan terima kasih untuk masukannya dari untuk kelompok kami. Baik sih, menurut kami cukup. Terima kasih lagi buat Teteh udah apa namanya ngeluangin waktunya buat kami presentasi bisnis plan kami. Saya perwakilan dari kelompok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.